Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore adik-adik kelas 8 SMP. Hari ini kita akan belajar tentang materi peluang, melanjutkan pembahasan materi peluang kemarin. Karena kemarin kita membahas tentang ruang sampel dan titik sampel, kita hari ini belajar tentang peluangnya, sehingga kita ke aplikatif soalnya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang peluang pada pelemparan dadu dan pelemparan koin. Bisa kita mulai ya, bisa diperhatikan. Oke, sebelum ini kita sudah belajar tentang ruang sampel dan titik sampel. Nah, seperti pembahasan kemarin, peluang juga sudah diartikan ya secara definisi. Peluang merupakan kemungkinan dari suatu kejadian. Untuk mencari sebuah peluang dari sebuah kejadian, maka kita harus mencari dulu ruang sampel dan titik sampelnya. Baik, setelah itu kita akan belajar tentang rumus peluang. Nah, di rumus peluang kita menemukan sebuah simbol PA, di mana PA itu sendiri adalah NA dibagi NS. Apa sih PA? Apa sih NA? Apa sih NS? Nah, saya jelaskan sedikit terkait PA. Itu adalah simbol dari untuk mencari peluang kejadian A. Nah, di mana rumusnya yaitu NA dibagi NS. NA itu adalah suatu kejadian A yang ditentukan. Kemudian NS itu merupakan jumlah titik sampel di ruang sampel atau jumlah dari seluruh kejadian yang terjadi. Nah, kalau NA itu jumlah kejadian yang ditentukan. Kita langsung ke aplikasi soal yang contoh soal nomor 1 terkait peluang pelemparan dadu ya. Sebuah dadu dilempar sekali. Berapa peluang munculnya mata dadu prima? Nah, karena dadu kita membahas ada 6 mata dadu, yaitu angka 1, angka 2, 3, 4, 5, dan 6. Itu kita jadikan titik sampel pada ruang sampel. Atau yang ditulis dalam slide itu ada ruang sampel. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah berapa peluang yang munculnya mata dadu prima. Karena yang ditanyakan mata dadu prima, maka untuk kejadiannya kita tuliskan mata dadu prima, yaitu angka 2, 3, dan 5. Kemudian dari sini bisa kita lihat bahwa NS-nya itu ada 6 dan NA-nya itu ada 3. Tadi bilangan prima tadi ya. Kemudian rumusnya PA sama dengan jumlah dari kejadian yang ditentukan dibagi dengan jumlah kemungkinan atau kejadian yang akan terjadi. Nah, rumusnya adalah PA NA-nya 3, NS-nya 6, berarti 3 dibagi 6, atau peluang yang terjadi adalah setengah. Tuh. Kemudian di contoh soal yang nomor 2. 2 buah dadu merah dan biru dilempar secara bersamaan. Kemudian hitunglah peluang munculnya mata dadu merah berangka 5 dan B munculnya mata dadu biru berangka minimal 4. Oke, dari sini karena ada 2 buah dadu warna merah dan biru, maka kita yang pertama harus membuat tabel dulu, tabel kemungkinan yang terjadi seperti apa yang sudah kita bahas kemarin. Jadi untuk mencari sebuah titik sampel pada ruang sampel, maka kita bisa menggunakan tabel, bisa menggunakan pohon faktor, atau bisa kita gunakan masih banyak lagi ya contoh-contohnya tabel ini, pohon faktor, dan aturan perkalian kita juga bisa. Nah, untuk khusus dadu ini karena cuma ada 2 buah dadu, maka kita bisa pakai tabel. Nah, yang mendatar itu tabel merah atau dadu merah, yang menurun itu dadu biru. Nah, sehingga ditemukan kemungkinan yang terjadi seperti tabel tersebut ya. Ada 36 kemungkinan yang terjadi. Sehingga
Nah, karena yang ditanyakannya A itu munculnya mata dadu merah berangka 5, seperti yang sudah saya lingkari dengan lingkaran putih, ya sudah saya tandai dengan lingkaran putih, karena yang ditanyakan atau kemungkinan yang ditanyakan hanya mata dadu merah berangka 5, maka NA-nya cuma ada 6, karena yang berangka 5 dengan mata dadu merah cuma ada 5 kemungkinan, atau maaf 6 kemungkinan. Sehingga rumus peluang adalah NA dibagi NS. NA-nya tadi adalah 5 dan NS-nya adalah 36, sehingga 6 dibagi 36. Jadi peluang yang terjadi munculnya mata dadu merah berangka 5 yaitu 1/6. Kemudian yang kita cari yang kedua adalah munculnya mata dadu biru berangka minimal 4. Oke, ini tabelnya sama seperti yang di atas, tapi yang dilingkari berbeda. Kemudian dari situ bisa kita lihat yang dilingkari ya, ada 1 2 3 4 5 6, ada 18 mata dadu. Kemudian NA dibagi NS, 18 dibagi 36 menghasilkan 3/6. Selanjutnya kita akan membahas dua buah koin dilempar secara bersamaan. Tentukan peluang muncul keduanya angka. Jadi kita bahas melemparan koin ya. Kalau pelemparan koin berarti kemungkinannya akan muncul gambar atau angka. Nah, akan tetapi pada soal pembahasan ketiga ini, karena ada dua buah koin ya, maka nanti kemungkinannya juga akan lebih, bukan hanya dua, tapi yang jelas lebih dari dua kemungkinan. Sehingga saya simpulkan bahwasanya A itu angka, G itu gambar, maka titik sampel pada ruang sampel ada 4 ya, ada 4. AA, angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Sehingga NS-nya adalah 4. Kemudian karena yang ditanyakan adalah peluang munculnya kedua angka. Kalau kedua angka berarti cuma ada satu kemungkinan yang terjadi. Nah, sehingga peluang yang terjadi yaitu PA sama dengan jumlah dari kemungkinan yang ditanyakan dibagi dengan jumlah kemungkinan yang diketahui seluruhnya, maka menghasilkan 1 dibagi 4. Jadi peluang muncul keduanya angka atau munculnya kedua dadu itu secara bersamaan itu angka-angka adalah 1/4. Kemudian kita akan membahas contoh soal yang keempat, tetap di pelemparan koin. 3 buah koin dilempar secara bersamaan. Tentukan peluang menunjukkan minimal 2 gambar. Jadi kita harus melemparkan 3 buah koin dulu secara bersamaan, kemudian menentukan peluang yang muncul minimal 2 gambar. Nah, sebelum itu kita menentukan, ini kita pakai pohon faktor atau diagram pohon ya, dimana ada 3 buah koin yang dilempar secara bersamaan. Kemungkinan yang terjadi pertama adalah AAA, AAG, AGA, AGG, kemudian yang kelima GAA, GAG, GGA, dan GGG. Sehingga diketahui bahwa NS atau kemungkinan seluruhnya adalah 8. Kemudian NA-nya adalah menunjukkan minimal 2 gambar. Kalau 2 gambar berarti kita lihat yang muncul kemungkinan keluar 2 gambar, minimal 2 gambar, itu ada berapa kemungkinan. Maka kita bisa lihat dari NA-nya itu, kita lihat ya, ada AGG, GAG, GGA, sama GGG. Jadi ada 4 kemungkinan yang ditanyakan. Sehingga rumus peluang adalah PA NA dibagi NS. Nah, karena NA-nya 4, NS-nya 8, berarti munculnya 1/2. Inilah jawaban dari contoh soal nomor 4. Oke, itu saja untuk materi hari ini terkait dengan aplikatif peluang tentang pelemparan dadu dan pelemparan koin. Bisa diperhatikan ya, banyak cara yang bisa kita gunakan. Bisa menggunakan tabel, bisa menggunakan diagram pohon.
Jadi bisa diperhatikan dari masing-masing contoh soal yang ada. Terima kasih untuk hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya Monika Ajeng Praminta. Terima kasih saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.